Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi dan insert data tetapi sudah menggunakan file class. Jadi untuk fungsi insertnya, fungsi koneksinya kita pisahkan dari file form yang sudah kita desain. Nah, pertama kalian bikin dulu kelas untuk koneksi. Caranya klik kanan add, kemudian tambahkan kelas, bikin nama kelasnya itu koneksi. Nah, untuk koneksi seperti ini. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk menambahkan reference yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya untuk memasukkan MySQL data ini. Caranya ada pada video sebelumnya. Nah, pertama yang pastinya kalian import dulu library untuk koneksi. Setelah itu baru kalian deskripsikan data source-nya untuk memanggil localhost atas nama database yang kalian inginkan. Kemudian ada 3 fungsi di sini: get connection, open connection, dan close connection. Sama halnya seperti MySQL open, MySQL close yang ada saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, jadi fungsi koneksi ini, kelas koneksi ini akan kita panggil setiap formnya karena setiap form pasti ada koneksinya. Contohnya, pada form ini nih, kita mau add data, yang pastinya kita akan panggil dulu library-nya, kemudian kalian inisialkan dengan variabel terhadap library MySQL connection dan MySQL command yang udah saya jelaskan pada video sebelumnya, apa itu MySQL connection, apa itu MySQL command. Nah, setelah itu pertama kalian bikin dulu untuk desain formnya yang sudah kalian bikin sebelumnya. Jadi di sini ada 3 tombol add, edit, dan delete. Load data juga ada. Yang membedakan dengan video sebelumnya, kalau video sebelumnya itu kita tidak menggunakan kelas. Jadi fungsi-fungsinya langsung kita masukkan ke desain formnya. Nah, kalau ini kita pisahkan di setiap kelasnya masing-masing. Misalnya kalian bikin sistem informasi kursus gitu. Jadi sistem informasi kursus itu kan ada yang untuk student, untuk oh my god. Untuk student, untuk teachers-nya, dan untuk kursusnya. Jadi setiap student, atribut student, teacher, sama kursus itu pasti kelasnya dibedakan. Kelas untuk fungsi-fungsi insert, edit, delete, get data, semuanya. Agar lebih gampang. Nah, jadi setelah kalian bikin file koneksi, kalian bikin dulu file untuk prosesnya. Inputkan library ini. Ini kalau nggak dibuat juga nggak apa-apa. Setelah itu, nah, koneksi ini gunanya di sini. Jadi yang pertama kalian harus bikin tuh koneksi, kemudian proses, kelas proses. Ini sama kelasnya, cara add-nya seperti tadi, klik kanan pada nama projectnya, kemudian add class. Di proses, fungsi koneksi tadi kita panggil di proses. Nah, gunanya itu di sini. Jadi dim koneksi as new koneksi, koneksi ini sesuaikan dengan nama kelas kalian. Misalnya kelas kalian database, jadi di sini namanya juga harus database. Ini terserah kalian mau namain apa, tapi agar lebih gampang samain aja. Nah, ini ada fungsi untuk menambahkan data, insert data. Jadi karena kita di data VB itu, di table data VB ada nomor transaksi, nama pelanggan, alamat, dan umur. Jadi untuk parameternya, kalian sebutkan dulu parameternya apa. Misalnya nomor transaksi as string, name as string, alamat
string juga. Nah, kalian masukkan parameternya, ini nama fungsinya, kemudian komennya ini, komen ini sama seperti query ya. Jadi insert into data, apa nama fieldnya, field yang sesuai dengan database. Kemudian value-nya, ini bebas kalian mau bikin value-nya seperti apa. Baru panggil koneksi, .get connection. Koneksi ini samakan dengan yang ini. Setelah itu, yang value tadi harus sama dengan setiap parameter yang ini tadi. Nah, ini misalnya kalian, karena nomor transaksi itu kita string, jadi di sini varchar. Karena nama itu juga string, jadi di sini varchar. Misalnya alamatnya itu dead gitu. Misalnya alamatnya itu tipe datanya dead. Jadi di sini harus dead juga, nggak bisa varchar. Kalau dia integer itu beda lagi caranya. Kalau misalnya field untuk umur itu integer, berarti di sini beda lagi caranya. Nah, ini samakan dengan parameter yang ada di fungsi atas. Baru kita buka koneksinya. Setelah itu, jika query tadi itu kita execute sama dengan 1, misalnya benar gitu, berarti return true. Kalau enggak, false. Kemudian koneksinya bakal kita close setelah kita gunakan insert data ini. Nah, insert data ini kita gunakan di sini. Klik 2 kali. Nah, jadi setiap field yang ada di desain tadi, setiap ini kan namanya txt nomor transaksi. Kita samakan dulu antara txt nomor transaksi .text ini ditampung di dalam variabel nomor transaksi, nama pelanggan .text ditampung dalam variabel nama pelanggan. Nah, yang penting ini hanya sebagai nama variabel saja. Yang ini sesuaikan dengan nama yang ada di desain. Variabel name yang ada di desain. Oke, setelah itu setelah kalian tampung value yang kita inputkan ke dalam variabel, jadi jika verify itu fungsinya untuk verifikasi data. Jadi misalnya jika txt.trim ini mengambil string dalamnya sama dengan kosong, terus misalnya pelanggannya juga kosong atau alamatnya kosong, is nothing, dan ini artinya berarti tidak ada. Nah, kalau yang nggak ada, jadi ini dia fungsi ya, kita bikin fungsi di luar private sub-nya, kita bikin fungsi sendiri, artinya sama juga dengan fungsi untuk reset. Jadi kalau misalnya verify berhasil, baru kita laksanakan proses ini. Kalau nggak berhasil verify tersebut, misalnya ada yang kosong salah satunya, misalnya txt-nya kosong atau namanya kosong, berarti akan muncul info empty field atau field-nya harus diisi. Nah, ini fungsinya kalau verify tersebut berhasil, semua field terisi. Jika insert data, proses ini adalah ini tadi. Ini adalah kelas yang sesuai dengan nama kelas proses tadi. Jika insert data adalah fungsi yang ada di dalam proses. Kemudian nomor transaksi, ini parameter yang sesuaikan dengan nama deskripsi di atas. Dan message box-nya datanya berhasil masuk. Kemudian dia setelah berhasil masuk, dia akan mereset. Misal kita klik simpan, kemudian field yang kita isi tadi langsung kosong dan datanya langsung terload. Kita coba.
Data berhasil masuk. Setelah data berhasil masuk, tapi kita coba untuk menambahkan satu data lagi. Yang field umur kita kosongkan. Nah, kenapa berhasil masuk? Kita kenapa berhasil masuk? Oke, jadi ketika umur tadi kita kosongkan, dia tetap bisa masuk karena value-nya jadi 0. Tapi ketika alamat yang kita kosongkan akan muncul empty field. Sepertinya ada yang bermasalah dengan umur di verify, di fungsi verify. Tapi coba kita kosongkan di sini. Di nama. Sama. Begitu juga dengan nomor transaksi. Jadi tugas kalian kalian boleh cari referensi lain bagaimana ketika untuk field umur kita kosongkan akan tetap muncul pesan errornya. Nah, cukup sekian dulu untuk insert dan koneksi. Jadi, tugas kalian cari bagaimana umur ini bisa berhasil ketika kita kosongkan, dia akan muncul pesan error. Dan untuk tugas akhir kalian, untuk tugas besarnya yang per kelompok, silakan bikin sesuai dengan contoh yang seperti ini. Bikin sistem yang udah ditentukan dengan syarat-syarat yang sudah di-share. Kemudian harus menggunakan kelas seperti ini juga. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa diskusi di grup WhatsApp atau bisa hubungi saya atau bisa juga komen di video dan Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.